Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan tentunya kita masih membahas mengenai gangguan pendengaran pada anak, bersama dengan Dr. Robert Mars, dokter spesialis THT. Dr. Robert, kita bahas mengenai gangguan pendengaran pada anak ya dok? Iya, siap. Dokter, apakah ada komplikasi dari gangguan pendengaran ini dokter, khususnya mungkin pada anak-anak? Ya, untuk komplikasi pada gangguan anak-anak ini gangguan pendengaran ya, kita lihat juga penyebabnya, Mbak. Ya, kalau penyebabnya memang infeksi, infeksi telinga itu tidak bisa dianggap sebelah mata. Jadi kalau infeksi telinga itu telinga kita tahu ya, organnya bersebelahan dengan organ otak. Organ otak itu apa? Dan ditambah dengan faktor kekebalan alami dari anak yang biasanya belum matur, itu juga hati-hati risiko infeksi otak. Jadi mungkin meningitis, ensefalitis seperti itu. Nah, cuman memang untuk secara spesifik untuk komplikasi semuanya tergantung dari etiologi. Kalau etiologi atau penyebabnya itu yang bukan non infeksi biasanya jarang menimbulkan komplikasi yang fatal. Tetapi biasanya ini bicara tentang kecacatan pada gangguan dengar. Jadinya lebih ke hearing impairment. Bagaimana nanti perkembangan anaknya, tumbuh kembang si anak ini gimana waktu dewasa. Bagaimana dia nanti kita akan pikirkan interaksi anak ini di masa depannya. Seperti itu. Jadi kalau dia nggak bisa dengar, kita akan berpikir, wah nanti gimana dia nanti mau bekerja, bagaimana dia mau produktif apa apa menempuh pendidikan di masa depan seperti itu. Jadi yang harus yang kalau untuk yang tipe saraf biasanya yang seperti itu yang kita harus pikirkan. Oke dokter. Kemudian dok, kalau mengobatinya dokter, pengobatannya seperti apa dokter gangguan pendengaran pada anak-anak ini? Apakah bisa disembuhkan juga dok? Ya, untuk pengobatan ya, pengobatan tadi yang saya sebenarnya udah singgung sedikit. Nah, coba saya jelaskan lebih detail. Jadi misalnya pengobatannya untuk yang tipe konduksi pada anak ini kan lihat penyebabnya ya. Kalau konduksi otitis media misalnya atau serumen tadi dibersihin. Otitis media infeksi telinga tengah kita eliminasi infeksinya. Bisa diawali dengan obat tetes infeksi. Kalau dia tidak memberikan respon dan gendang telinganya tidak memberikan uh, apa uh, output yang baik, misalnya tidak menutup gendang telinganya yang kita kenal sebagai telinga conge, itu bisa kita lakukan sampai operasi timpanoplasti atau timpanomastoidektomi. Kita eliminasi infeksinya. Kemudian untuk yang gangguan atresia liang telinga kita lebarkan gitu. Kita lebarkan liang telinganya yang sempit menjadi lebih lebar seperti itu. Pokoknya kalau untuk konduksi kebanyakan terapinya yang sesuai dengan kelainan anatomi gitu. Nah, kalau untuk yang saraf tadi yang udah saya simpulkan, kalau memang eh, kasus yang non infeksi biasanya kita akan mulai dengan alat bantu dengar dulu. Kalau alat bantu dengar eh, dengan pemakaian yang sudah adekuat tidak memberikan respon, kita lanjut ke implan koklea biasanya. Implan koklea ini biasanya dilakukan di umur yang sedini mungkin, cuman lihat responnya dan karena biayanya juga cukup mahal, kita harus timbang-timbang seperti itu. Kalau alat bantu dengar dokter pada anak-anak ini sudah bisa digunakan nggak sih dok? Oh, sudah. Jadi alat bantu dengar ini memang ya secara umum kalau anak-anak klinis pasien anak ini nggak begitu nyaman sih sebenarnya. Alat bantu dengar ini kadang-kadang anaknya malah suka ngelempar itu sampai rusak alatnya. Jadi
Tapi tetap harusnya dicoba dulu ya yang ideal ya, nggak langsung yang dipasang alat bantu dengar apa implan koklea gitu. Tapi tipe alat bantu dengar sendiri sebenarnya ada banyak macamnya, Mbak. Tergantung penyebabnya. Alat bantu dengar ini kan ada yang tipenya saraf, ada yang tipenya konduksi gitu. Nah, jadi ada yang apa? Saya boleh sambil share screen nggak ya? Gambar gambar alat bantu dengar nih. Saya Boleh, udah boleh dokter. coba nih Silakan ya. dok. Jadi eh, yang sebelah kiri ini alat bantu dengar yang tipenya saraf gitu. Bervariasi dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Yang paling atas itu namanya tipe saku tuh, besar dia. Ya. Itu jadi alat bantu dengar yang nyantel itu kayak headset, Mbak, jadinya. Headsetnya nyantel ke kuping, ada mesin dari luarnya pemberi sinyalnya. Ini biasanya zaman dulu nih. Ini dari ukurannya. Nah, yang kedua, gambar kedua itu namanya belakang telinga, behind the ear. Kayak headset aja dia. Nah, biasanya yang dua tipe pertama ini anak-anak nggak gitu suka pakai gitu. Karena ukurannya besar dan kelihatan sama temennya kadang-kadang dia kurang nyaman dilihat. Nah, yang mulai lebih kecil itu namanya yang nomor 3 sampai nomor 5. In the ear, in the canal, dan completely in the canal. Intinya semakin kecil sih ukurannya, jadi orang luar juga nggak ngeh kita, orang lain tidak ngeh kita lagi pakai alat bantu dengar seperti itu. Nah, ada juga yang tipe alat bantu dengar lainnya. Itu biasanya yang tipe konduksi. Ini untuk yang tipe konduksi ini. Jadi kalau yang pasiennya pada mikrotia misalnya, mikrotia itu pasien yang tidak terbentuk daun telinganya sama sekali gitu. Atau tapi yang grade-nya masih yang grade rendah lah, anggap masih grade 1, grade 2. Pendengarannya misalnya turun turun ke 50 desibel ya, yang masih sedang lah, nggak terlalu berat. Kadang kita bisa memberikan alat bantu dengar yang tipe konduksi. Nah, itu gambarnya lebih kayak di itu contohnya jenisnya kacamata tuh. Jadi supaya si anak itu lebih nyaru, oh ini sebenarnya alat bantu dengar ya. Tapi ternyata merangkap sebagai kacamata. Jadi orang nggak sadar dia itu pakai alat bantu dengar padahal berbentuknya seperti hanya kacamata gitu. Ada lagi yang tipenya konvensional. Kalau yang konvensional biasanya bentuknya seperti bando. Memang nggak ada di gambar, cuman dia intinya kalau yang tipe konduksi dia harus nempel di prosesus mastoid. Jadi di tulangnya tuh ada yang nempel di kepala si anak si pasien gitu. Nah, satu lagi yang baha itu yang gambarnya di paling bawah itu. Nah, itu biasanya dia lebih lebih ditanam. Baha ini biasanya ditanam kayak terpisah dua alat ya. Terpisah dua alat. Nah, alat yang satu itu ditanam melalui operasi kecil di dalam telinga dan alat yang luar itu sebagai receiver gitu. Gitu. Seperti itu. Ini variasi alat bantu dengar yang biasanya kita lakukan sehari-hari gitu. Kemudian Dokter Robert, alat bantu dengar tadi itu bagaimana fungsinya ini dokter? Apakah benar-benar meningkatkan kemampuan untuk mendengar atau seperti apa? Ya, eh jelas harusnya sih memberikan respons ya. Harusnya alat bantu dengar semuanya tergantung dengan derajat tuli dan compliance dari si anak gitu. Kalau anaknya rajin pakai, stimulusnya kan otomatis meningkat ya, otomatis meningkat dan dia otomatis kemampuan dia untuk mempelajari bahasa itu akan menjadi lebih mudah gitu. Dan tergantung juga derajat ketuliannya. Jadi derajat ketuli itu ada bervariasi, Mbak. Dari yang ringan, sedang, sedang berat, berat, sampai sangat berat. Jadi ada 5 gradual dan itu harus menyesuaikan atau harus sesuai dengan alat yang kita pasang gitu. Kalau gangguan telinganya sangat berat,
berarti biasanya alat bantu dengarnya kadang-kadang yang tipenya harus super power, yang frekuensinya lebih luas dan daya 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 amplifikasinya itu juga yang sesuai gitu. Kalau seperti itu dilakukan, biasanya respons akan memberikan hasil seiring dengan waktu tumbuh kembang si anak. Selama stimulusnya adekuat ya. Jadi alat bantu dengarnya dipakai, alat bantu dengarnya juga sesuai. Terus ada terapi bicara yang mendampingi si anak seperti itu. Dan orang tuanya juga. Baik, terakhir dokter, bagaimana dokter mencegah gangguan pendengaran ini atau menjaga telinga pada anak-anak ya dokter? Termasuk saya mau nanya, membersihkan telinga dengan cotton bud dan lain-lain mungkin boleh sekalian disampaikan dokter. Oh ya, jadi untuk membersihkan telinga ya, ini memang banyak yang bertanya juga di kehidupan klinik sehari-hari ya. Untuk pada anak ya, itu memang biasanya anak yang kecil ini makin apa? Memang banyak kotorannya nih. Paling banyak kotorannya biasanya yang paling kecil. Cuman nggak apa-apa, Sobat Eljon, nggak usah khawatir. Kita punya mekanisme pembersihan clear ear clearance yang alami sebenarnya. Jadi coba Sobat Eljon, anaknya dilihat apa biasanya cukup diperiksa aja. Kalau liang telinganya itu nggak sampai kotoran yang sampai terlihat dan secara klinis perkembangan bicaranya yang baik itu untuk komunikasi lancar, itu nggak perlu dilakukan intervensi gitu. Karena clearance-nya berarti biasanya baik gitu. Dan kalau memang ternyata ada jomplang suara antara kanan dan kiri gitu, itu baiknya coba diperiksa ke dokter spesialis THT untuk dipastikan apakah ada kotoran yang menyumbat di bagian dalam. Itu kan yang bagian dalam banget itu memang sulit untuk dilihat, apalagi liang telinga pada anak itu masih kecil-kecil semua. Nah, eh, nah untuk pemakaian pembersihan telinga itu sebenarnya boleh dilakukan selama dia masih di area sepertiga luar. Jadi kalau Sobat Eljon lihat itu di lubang telinga itu nggak boleh lebih dari sepertiga luar. Jadi hanya dekat ya masuk kira-kira 1 senti ke dalam gitu, 1 senti atau kurang ya, kurang dari 1 senti dari lubang telinga dalam. Nah kalau dilihat dari luar itu masih bisa dibersihin, silakan, tetapi jangan berlebihan. Yang penting prinsipnya jangan berlebihan dan kalau kotorannya udah jelas terlihat, sebaiknya dibawa ke ahlinya karena takut justru kotorannya masuk ke dalam malah menyumbat konduksi getaran gitu. Jadi nanti malah malah kotorannya itu menyumbat pendengaran gitu. Baiklah, Dokter Robert, terima kasih banyak hari ini atas waktunya sharing-sharing mengenai gangguan pendengaran pada anak. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya ya. Mari, Sama-sama, Mbak. Terima dok. kasih. Sahabat Eljan, tadi kita sudah mendengarkan dari Dokter Robert informasi mengenai gangguan pendengaran yang ada beberapa jenis gangguan, bagaimana juga pengobatannya harus dibawa ke dokter, apalagi mungkin pada anak-anak ya. Tadi ada juga dijelaskan mengenai alat bantu dengar. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia dan juga Dokter Robert Mars, dokter spesialis THT, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo semuanya, saya Ros Ananda Mutira Kansil, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 6. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.